Tahukah kalian bahwa lapisan ozon di bumi itu mulai menipis? Terdapat perbedaan di antara ozon kutub utara dan kutub selatan yang mulai membaik, tapi ozon di khatulistiwa yang mulai menipis. Dan bagaimana ya kalau misalnya atmosfer di bumi benar-benar menghilang? Hal pertama yang kita rasakan adalah bumi sangat sepi karena gelombang suara tidak bisa lagi merambat, sama halnya seperti di luar angkasa. Dengan hilangnya pelindung bumi, sinar matahari akan langsung mengenai bumi tanpa ada penyaringan terlebih dahulu di atmosfer, yang mengakibatkan bumi sangat panas. Tumbuhan akan langsung mati terbakar karena tidak adanya perlindungan. Tumbuhan juga akan berhenti menghasilkan oksigen, dan ini akan mengakibatkan tidak adanya distributor alami untuk oksigen, yang mengakibatkan semua makhluk hidup kekurangan oksigen. Awan di seluruh bumi akan menguap dan juga panas akan berhenti mengitari seluruh bumi hingga sebagian bumi pun menjadi dingin. Iklim bumi yang dulunya hangat, kering, hujan, basah, dan berangin hanya akan menjadi dua, yaitu sangat panas dan sangat dingin. Sungai, danau, laut, dan semua perairan akan mendidih karena penurunan tekanan. Bumi yang dulunya berwarna biru indah dan juga sangat menawan akan berubah menjadi hitam seperti bulan. Dan badai surya akan terjadi yang mematikan listrik, internet, dan komunikasi di dunia. Sampah satelit dan batuan akan menghujani bumi dengan kecepatan yang tinggi, hingga akhirnya bangunan banyak yang rusak. Dan kehidupan di bumi akan sangat tidak baik, tapi kehidupan di bawah tanah akan lebih baik karena tidak terpapar dengan dunia luar. Tubuh kita akan merespon dengan cepat dan panik, jantung kita memompa dengan cepat, pupil yang membesar, hingga akhirnya bumi akan mirip seperti Mars di mana manusia akan hidup di bawah tanah. Karena kita sudah tahu seberapa pentingnya atmosfer, mari kita cari tahu apa itu sebenarnya atmosfer. Atmosfer merupakan campuran dari beberapa gas. Atmosfer sebagian besar tersusun dari gas nitrogen sebesar 78%, oksigen menyusun 21% atas atmosfer, sedangkan sisanya tersusun atas karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain yang menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Nah, ketinggian troposfer ini terhitung mulai dari permukaan laut hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri dari gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Kemudian, lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer memiliki ketinggian 10-50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, tidak ada aktivitas cuaca, juga tidak mengganggu penerbangan. Selanjutnya, lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer memiliki ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini memiliki fungsi sebagai lapisan pelindung bumi dari benda luar angkasa dan meteor yang menuju bumi terbakar di sini. Kemudian, lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian 85-500 km di atas permukaan laut. Lapisan ini memiliki suhu yang sangat panas, mencapai 1982 derajat Celcius. Lapisan ini juga berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Pada mesosfer dan termosfer, lapisan yang memiliki partikel ion ini disebut lapisan ionosfer, di mana
lapisan ini terjadi pemantilan gelombang radio. Kemudian yang terakhir ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer ini memiliki ketinggian 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama eksosfer ini berupa gas hidrogen. Pada lapisan eksosfer, pesawat luar angkasa maupun satelit biasa mengorbit. Pesawat luar angkasa maupun satelit tidak dapat bergerak bebas. Hal ini disebabkan karena eksosfer hanya memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut hanya bergantung pada mesin pendorong.